هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية بدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية. أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبي. Tak ada waktu yang paling menyedihkan bagi Bilal bin Rabah selain hari itu. Bukan saat dia dicambuki oleh majikannya Umayyah bin Khalaf ketika punggungnya hancur, bukan pula ketika dia dibakar terik gurun dan ditimpa batu besar, atau saat lehernya diikat dan diarak keliling Makkah bagai hewan. Hari itu 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bilal merasa kehilangan semuanya. Sosok seorang nabi, pemimpin umat, pembebas dan sahabat terbaiknya. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, setiap hari Bilal mengumandangkan azan. Suaranya merdu mengalun di atas langit Madinah, seakan mengetuk setiap pintu rumah, mengajak orang untuk sujud bersama menghadap Rabb-Nya. Cuba 3 hari Bilal sanggup mengumandangkan azan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bilal selalu berhenti pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa sedihnya Bilal saat mengucapkan kalimat itu. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Dia selalu menangis tersedu-sedu sebelum bisa menyelesaikan azan. Bilal kemudian menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia meminta izin untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Bilal tak sanggup menjadi muadzin selain waktu salat yang diimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu, tak pernah lagi terdengar kumandang azan yang merdu dari Bilal bin Rabah. Saat umat Islam hendak merebut Syam, Bilal meminta izin Khalifah Umar bin Khattab untuk ikut dalam rombongan pasukan muslimin. Dengan berat hati, Umar pun mengizinkan Bilal berangkat. Suatu ketika, Khalifah Umar mengunjungi Syam. Di sana dia bertemu Bilal kembali. Para sahabat meminta Umar membujuk Bilal agar mau mengumandangkan azan walau hanya untuk 1 kali salat di Syam. Maka Bilal kemudian memenuhi permintaan sang khalifah. Dia dan mengalunkan azan dari muadzin kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Syam. Umar bin Khattab menangis tersedu-sedu. Begitu juga para sahabat dan orang-orang muslim di sana tak kuasa menahan tangisnya mendengar suara Bilal yang begitu dirindukan, mengingatkan kembali kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mereka cintai. Suatu hari Bilal yang tinggal di Syam bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduannya memuncak. Dia pun segera pulang ke Madinah. Bilal menangis di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian mengunjungi cucu Nabi Hasan dan Husain. Dipeluknya 2 pemuda kesayangan Nabi itu dengan penuh haru. Keduanya meminta Bilal mengumandangkan azan. Kami ingin mendengarkan azanmu, hai muadzin Nabi, sebagaimana pada masa Rasulullah. Bilal mengabulkan permintaan keduanya. Dia naik ke menara dan berkumandanglah suara azan yang sangat indah. Suara khas Bilal yang dulu mampu menggetarkan Madinah. Penduduk kota tersentak kaget. Hampir semua keluar dari rumah dan berlari menuju ke masjid. Puncaknya ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tak sanggup melanjutkannya. Dia kembali menangis. Betapa rindunya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tiba di masjid juga menangis. Mereka merasakan kesedihan yang begitu dalam. Hari itu Bilal kembali membuka kenangan mereka akan Rasulullah. Tahun 20 Hijriah, wabah penyakit menjangkiti penduduk Syam. Bilal bin Rabah salah satu yang terkena penyakit tersebut. Wajahnya pucat dan matanya terlihat sangat cekung. Saat kematiannya sudah dekat, Bilal berbisik kepada istrinya, besok kita akan bertemu dengan orang yang kita cintai, Muhammad dan golongan orang-orang yang bersamanya. Bilal menyambut kematiannya dengan kepasrahan dan kebahagiaan akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
budak yang dulu dimerdekakan oleh Islam, muadzin pertama dalam Islam, sahabat yang mulia. Dia pria yang disebut Rasulullah SAW telah terdengar suara langkah sendalnya di surga. من يموت لأجلك من يطير لموته كل خذب مشرك